Nah, kemudian kita akan mengenal yang disebut sebagai titik belok. Apa itu titik belok? Hati-hati ketika menerjemahkan titik belok ya. Tadi kita sudah bicara masalah kecekungan. Tadi misalnya kita punya titik C di sini, ternyata di sebelah kiri C itu dia cekung bawah. Kemudian di sebelah kanan C itu adalah cekung atas. Nah, ketika C ini menjadi tempat pergantian antara cekung atas dan cekung bawah, maka C ini disebut sebagai titik belok. Hal yang sama ketika saya punya titik C di sini, ternyata di sebelah kirinya titik C itu dia cekung atas. Kemudian di sebelah kanannya titik C dia cekung bawah. Nah, ini di titik C ini juga terjadi pergantian kecekungan. Awalnya dari cekung atas ke cekung bawah. Maka ini juga disebut sebagai titik belok. Maka dari ilustrasi ini, apa yang bisa kalian katakan tentang titik belok itu? Apa itu titik belok? Titik pas kecekungannya itu, Bu, Ya. kayak ganti arah gitu. Titik yang mana fungsinya mengalami perubahan kecekungan. Kalau dia berubah kecekungan, maka titik C itu nanti dikatakan sebagai titik belok. Kayak gitu ya. Bu, Ya. tapi kan itu pas titik cekung bawahnya turun, kan pas di titik C dia masih turun lagi tuh. Ya, tapi berubah kecekungannya. Maksudnya berubah kecekungan gitu gimana? Ini misalnya, ini bukan nggak ada kaitannya sama naik dan turun ya, tapi kecekungan. Misalnya dia cekung bawah kayak gini. Kemudian pada titik C ini dia walaupun masih turun tapi cekungnya cekung atas, lengkungnya ke sana. Nah, inilah yang disebut sebagai titik belok. Jadi dia awalnya cekung ke bawah, kebayang nggak sih? Terus kemudian tiba-tiba dia melengkung ke atas gitu. Ya, Bu, paham, Ya, Bu, paham. ya. Seperti itu ya. Jadi bukan yang kita lihat itu bukan posisi naik turunnya tapi si kecekungannya itu. Oke. Itu yang perlu diperhatikan ya, definisi dari titik belok, yaitu titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Nah, selanjutnya sebelum menggambar grafik, ini ada sedikit ilustrasi aplikasi dari suatu apa yang sudah kita pelajari tadi. Di sini ada suatu partikel bergerak di sepanjang sumbu X positif dengan fungsi posisinya dinyatakan seperti ini. Dengan catatan T-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kurang ya. Ini kita disuruh menentukan kecepatan dan percepatannya. Lalu pelajari bagaimana pergerakan dari partikel tersebut. Nah, itu berarti gimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Kalau kecepatan diturunkan. Oke. Fungsi posisinya apa? 2T pangkat 3 2T pangkat 3 dikurangi 14T kuadrat 14 plus ditambah 2T min 5. Ingat, T-nya dia lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita disuruh menentukan kecepatan itu diperoleh dari mana? Turunan pertama. Ya. Kecepatan diperoleh dari turunan pertama dari posisi, berarti X aksen T.
Berarti sama dengan apa? 6T 6T kuadrat Min 28T ditambah tambah 22 22 kayak gitu. Kemudian percepatannya turunan kedua. ya. Percepatan itu turunan kedua dari fungsi posisi. Jadi apa ini? Posisi 12T 12T min 28. min 28. Nah, ini kita tahu kecepatannya seperti ini, percepatannya kayak gitu. Kemudian kita disuruh mempelajari pergerakan dari partikel tersebut. Maksudnya apa? Yang sebelumnya tadi kan kita sudah tahu nih. Dia naik, dia turun, kemudian dia belok, seperti apa. Nah, berarti gimana cara mempelajari pergerakan dari partikel itu? menentukan cekungnya loh. Ya, kita perhatikan dulu di sini S aksen T. Berarti kan kita mau melihat S itu naik di mana. Kalau naik dia berarti bergerak ke kanan kan? Atas Kanan. Ya, berarti kalau turun dia nanti bergerak kemana? Kiri. 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 Kayak gitu. Oke, sekarang kita pelajari dulu yang di sini S aksen. Perhatikan S aksen T. Kita tahu di situ S aksen T-nya itu adalah 6T kuadrat min 28T ditambah 22. Kita akan melihat di mana T itu bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Berarti ini kita cari dulu titik kritisnya kan? Iya. Nah, karena kita tahu bentuk turunan pertamanya seperti ini, nanti pasti titik kritisnya hanya diperoleh dari titik stasioner, tidak mungkin diperoleh dari titik singular kan? Karena ini tidak ada titik Iya. singular yang membuat ini. Berarti ini langsung saja kita sama dengan kan 0. Nah, kemudian ini kalau kita faktorkan sebelum ke pemfaktoran, mungkin ini sederhananya gimana? Kalau saya bagi 2 kayak gini, nanti akan dapat apa kita? 3T kuadrat. 3T kuadrat min 14T 14T plus 11. Nah, ini bisa difaktorkan kan harusnya. Berapa itu faktornya ya? Ya, 3T min 11. 3T min 11, 3T min 11 T min 1. T min 1. 1. Berarti kita punya T berapa? 11 per 11 11 3. per 3 Dan T sama dengan dan sama dengan 1. plus 1. Nah, kemudian dari sini apa yang tadi harus kita lakukan untuk melihat S naik atau S turun? masukkan ke garis bilangan. Ya, Masuk tentukan garis garis bilangan. bilangan. 1 posisinya di sini, 11 per 3 posisinya di situ. Nah, di sebelah sini ada 0. Di sebelah sini ada 2 ya. Sebelah sini ada 11 per 3 itu 4 lah ya di sebelah 4. sini. Oke. 4. Kemudian lihat F aksennya gimana? S aksennya gimana di sini? Kalau 0 kita masukkan ke sini Positif. positif, berarti lebih besar dari Positif. 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti nanti apa? Naik Naik. Kemudian kalau 2 kita masukkan ke sini, maka S aksennya gimana? 2 berarti 2 kuadrat 4. 24. Negatif ya? Negatif, Bu. Negatif. Berarti turun. turun Kemudian sebelah sini 4 masukkan ke situ. 4 kali 4 16 64. Kayaknya positif ya? positif. Naik. Nah, dari sini kita bisa mengatakan apa? Dia akan terus bergerak ke arah kanan ketika apa? Di interval ini kan? Coba pada interval ini tadi T-nya dimulai dari mana? Lebih besar Lebih besar sama dengan 0. Berarti pada interval ini kita punya 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1 gitu kan ya? Kemudian di interval ini kita punya 1 kurang dari kurang dari T T kurang dari kurang dari 11 per 3 11 per 3. Kemudian di bagian ini kita punya T berada di antara 11 per 3 sampai hingga. Nah, berarti dia akan bergerak
ke kanan, naik artinya ya, bergerak Naik. ke kanan kanan pada interval apa? Pada saat apa? 0 kurang Nol dari kurang dari satu sama dengan T. satu kurang dari T. T ya, T kurang dari 1 dan 11 11 per 3 tiga, kurang dari T kurang dari kurang T, dari kurang dari K. kemudian bergerak ke kirinya 1 kiri pada saat pada saat 1 kurang dari T, Ya. kurang dari T, kurang kurang dari dari 11 per 3. kayak gitu. Nah, kemudian kalau mau lihat beloknya gimana? Tadi kan kita sudah dapat nih titik belok. Itu apa? Ya, Berarti kita melihat apa? Kalau titik belok itu diidentifikasi dari apa? dari Kecekungan. kecekungan. Nah, kalau kecekungan tadi diidentifikasi dari Press double accent. turunan double kedua. Berarti dari situ kita perhatikan S double accent T-nya. Nah, di situ 12T dikurangi 28. Ini kita lihat positif di mana, negatif di mana. Nah, kalau di sini kita belum bisa menentukan karena dia masih bergantung pada T. Iya, Berarti kita buat 0 dulu di sini. 0. Berarti apa? 12 T 12T sama dengan 28. 28 T-nya sama dengan 28 12. berapa itu? 28 Sama dibagi 4. 7 per 3. 7 per 3. Nah, kemudian nanti kita buat garis bilangan. Di sini ada 7 per 3. Di sebelah sini ini nanti ada 0. 7 per 3 itu 2, sekian ya. Berarti sini 3 gitu ya. 3. Nah, kemudian kita lihat S double aksennya. Kalau 0 kita substitusikan ke sini, positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau negatif tadi cekung atas atau cekung bawah? Cekung Bawah. 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 Kemudian kalau 3 kita substitusikan ke sini, Positif. positif. Berarti S double aksennya positif. Cekung atas atau cekung bawah? Atas. Atas. Nah, berarti dia bukan turun ya, cekung bawah, habis itu cekung Cekung atas. Berarti dia belok kemana? Belok Belok. ke cekung atas. Belok ke kanan kan? Belok ke Iya, kanan. belok ke kanan. Ya. Jadi pada T sama dengan 7 per 3, partikel tersebut belok ke kanan. Kanan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bu. Ya. Saya masih rada bingung, Bu. Belok Ya. ke kanan itu maksudnya Ya, bagaimana? ini kan cekung bawah kemudian atas. Ya, atas itu kita ibaratkan sesuatu yang positif gitu kan ya. Kalau positif kan itu identik dengan kanan. 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 Ya, sama halnya dengan ini tadi. Dia kan naik. Kalau naik itu sesuatu identis yang positif kan, naik itu. Iya, Bu. Iya, berarti dia bergerak ke kanan. Kalau ini, nah nanti seandainya didapat dia cekung atas dulu, baru cekung bawah, berarti dia belok kemana? Kiri. 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 Ya, kayak gitu ya. Kalau yang apa sih tadi yang belokan itu nggak perlu pakai itu ya, Bu? Apa? Yang apa namanya? 7 per 3 kurang dari X. Oh, Sampai kali 3 gitu nggak interval. perlu ya? Iya, Ya, interval. sebenarnya ini kan kita lagi berbicara tentang titik belok ya. Kalau misalnya nanti dilanjutkan interval kecekungannya, ya berarti ya ditambahkan aja. Jadi pada interval apa ini? 7 per 3 berarti 7 per- 0. Dari 0 ya batasnya. Kenapa? Ya karena tadi dibatasin dari ini kan.
Syaratan ya, Bu? Ya, syarat di soalnya tadi 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 7/3. Artinya dia cekung kemana? Ke atas. Cekung bawah. Bawah. Nah, kemudian pada saat 7/3 kurang dari Kurang dari T T, kurang dari ta hingga kurang dia dari kita hingga cekung ke atas. atas. Kayak gitu. Baik, Bu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Oke. Silahkan dipahami dulu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya persilahkan. Bu, maaf bisa dikecilin, Bu? Oh, boleh, boleh.